Oke guys, balik lagi sama aku Surya. Di video kali ini, aku akan bahas topik yang mungkin kalian bakal ngena di hati kalian. Kenapa bukan kalian? Kenapa bukan kalian yang mendapatkan juara? Kenapa bukan kalian mendapatkan prestasi? Kenapa bukan kalian orang limited edition? Dan kenapa bukan kalian yang mendapatkan uang sebanyak-banyak mungkin di dunia ini? Yang pertama, kita udah di sistem dari sejak kecil. Mindset kita udah didogma. Mindset kita udah dibentuk untuk jadi penurut. Dari semenjak kita udah baru mulai dunia pendidikan, yaitu di TK, SD, SMP, dan SMA, bahkan sampai kuliah. Di TK kita disuruh jangan ribut, kita disuruh berbaris dengan rapi, pakai sepatu yang sama, cukuran rapi. Setelah kalian udah masuk SMA, SMP mungkin tetap sama. Kita dikasih pembelajaran yang sangat banyak. Mungkin dari kita yang udah di posisi sekarang, udah di usia sekarang, nggak tahu apa yang kita pelajari. Aku yang bedah kenapa kita udah di penjara dari sejak kecil, yaitu kita udah dogma, kita harus nurut dengan yang maha kuasa, yaitu orang-orang elit di sebagian kecil yang ada di dunia ini. Kita udah di sistem dari sejak dulu, mungkin dari ratusan tahun yang lalu, dan aku menyadari ini waktu usiaku bisa dibilang masih muda banget, yaitu 13-14 tahun. Ketika aku merasa mulai aneh, kenapa rambutku harus dipotong, padahal rambut itu nggak ada padahal rambut itu nggak berpengaruh untuk aku belajar. Aku dibilang seperti preman, aku dibilang seperti berandalan, aku dibilang kurang rapi, dan lain sebagainya. Tapi aku merasakan aneh, kenapa rambutku harus dipotong? Yang belajar kan otakku, yang menuliskan tanganku, yang ngomong bibirku. Kenapa kalau orang yang mungkin, maaf, bibirnya agak maju nggak dipotong aja gitu sekalian? Ini sedikit tricky menurutku. Nah, kenapa kita di sistem seperti itu? Agar kita nurut sama orang yang aku bilang tadi, sekumpulan elit yang ada di dunia ini. Tujuannya agar kita bisa menjadi budak yang sangat nurut. Anak-anak, belajar yang baik ya, nanti kerja, nanti kerja, nanti kerja, nanti kerja. Kenapa harus kerja? Kenapa harus kerja di tempat orang lain, dan kenapa kita didogma seperti itu? Karena memang itu jalan yang paling gampang di dunia ini, yaitu kita bekerja sama orang lain. Kita mendapatkan gaji, kita menukarkan waktu kita yang sangat berharga untuk sekumpulan rupiah setiap harinya. Bahkan kalau orang yang nggak punya skill isu, notabene high, kita bakal jadi tukang sapu, kita bakal jadi, ya maaf, aku bukan merendahkan pekerjaan orang-orang seperti itu, tapi nyatanya seperti itu guys. Dunia ini kejam. Di pembahasanku ini bukan nyampe situ aja guys. Aku akan membahas juga kenapa sih kita diprogram seperti itu, dan tujuannya akhirnya seperti apa. Balik lagi di tahun 2018, awal mulanya TikTok bermunculan. Awal mulanya TikTok dibuat sampai sekarang. Mungkin seluruh dunia yang ada di dunia ini kesehariannya pasti scroll TikTok. Kalian udah dikasih feed-feed, kasih makanan, kasih tren-tren terkini yang mungkin itu bisa menggagalkan fokus kalian di masa depan nanti. Karena agar kalian lebih nurut, agar kalian lebih takut. Kalau kalian nggak kerja sesuai dengan apa yang elit katakan, kalian bakal mati. Kalian nggak dikasih duit, kalian nggak dikasih tempat tinggal, dan apapun. Kalian bakal jadi gembel, mungkin seperti anjing yang ada di jalan. Ini bukan cerita menakutkan, ini bukan menakut-nakuti kalian, tapi ini fakta, data, dan angka yang udah terjadi di dunia ini. Aku miris kenapa orang-orang yang nggak bisa berpikir kritis, kenapa TikTok itu diciptakan, kenapa Instagram feed itu diciptakan, kenapa short YouTube itu diciptakan. Agar kalian nyaman, agar kalian melupakan visi hidup kalian, agar lebih sedikit persaingan yang ada di dunia ini, agar lebih sedikit orang pinter, agar semuanya itu dikontrol sama orang yang mungkin yang aku bisa disebut elit global. Mungkin kalian sedikit tertawa mendengar ceritaku, tapi ini bakal terjadi. Dan sekarang maraknya ada AI, ada robotik, ini bakal banyak menggantikan pekerjaan kalian. Kenapa TikTok itu terus sebagai hype sekarang? Agar kalian itu nggak fokus sama perkembangan dunia ini.
dan ujung-ujungnya kalian lebih gampang diperbudak. Dan ketika kalian udah nggak pinter, gap skill isunya udah jauh, sekitar segini, mungkin jauh banget. Orang yang pinter, paling pintar-pintar sedunia bakal mungkin nguasain dunia dan nguasain uang. Dan kita-kita yang seperti gembel ini, yang nggak punya skill isu, yang nggak punya value yang bisa kita tukarkan di dunia ini, nggak punya value yang kita bisa create untuk kita bawakan dan kita bisa tukarkan dengan uang. Dan uangnya itu kita reinvestasikan lagi. Konsepnya seperti itu, gampang. But, di dunia ini, itu emang lebih kejam. Jadi, setelah aku membahas cukup simpel dan cukup mungkin udah ngena di kalian, kenapa bukan kalian yang tadi. Aku akan kasih solusi bagaimana cara kita mungkin lebih pintar sedikit sama orang-orang yang kerjanya cuma scroll TikTok, nggak ada value yang ditukarkan. Aku bakal kasih tips, yaitu kalian coba aja hapus dulu TikTok kalian, hapus dulu Instagram kalian, hapus dulu media sosial yang lain, dan kalian fokus apa yang bisa ditukarkan dengan uang. Contoh gampangnya, kalian bisa belajar yang namanya cari pekerjaan di luar negeri. Cari pekerjaan yang fokus sama duit dulu, gap uangnya dulu. Jika ada uang gap, kalian bisa tukarkan lagi. Kalian mengerti yang namanya confounding interest, yaitu keajaiban dunia ke-8, yang dimana uang kalian itu bakal beranak terus. Istilahnya beranak mungkin 15% setahun, mungkin 20% setahun. Bagaimana caranya? Jangan pelajari deposito, itu bakal kegerus sama inflasi. Kalau kalian tahu chart M2 Money Supply di Indonesia, di tahun 2020 banyaknya pencetakan duit di Indonesia. Yang aku hitung dari 2020 sampai 2025 yaitu 100%, yang dimana kurang lebih itu inflasi per tahunnya 10%. Jadi uang kalian itu bakal dimakan sama inflasi 10%. Mungkin kalian sekarang taruh duit 100 juta, 3 tahun lagi udah jadi setengah duit kalian. Ini bukan menakut-nakuti, tapi ini benar-beneran terjadi. Ketika aku dulu mulai paham tentang inflasi ini, aku memperhatikan di 2022 ketika aku beli suatu paket di provider biru dan putih, itu per minggunya di harga 8.100, dan sekarang harga per minggunya itu udah jadi 12.000. Kalian bisa kalkulit, kalian bisa hitung berapa persen itu inflasinya dalam setahun. Itu cuma jangka waktu 3 tahun. Jadi kalian harus jengah dan kalian harus persiapkan diri kalian sebelum nanti gapnya bakal tinggi, gapnya bakal jauh sama orang yang mungkin sekarang lagi belajar mati-matian, lagi mencari opportunity sebanyak-banyak mungkin, dan kalian cuman cukup action aja. Action nyata, apa yang Anda tahu, apa yang Anda pelajari, apa yang Anda fokus di sana. Fokus dulu. Jangan terlalu buang-buang waktu kalian dengan hal-hal yang udah dibuat, hal-hal yang udah memang sengaja dibuat. Seperti yang aku tadi bilang, feed Instagram, TikTok, short video, judi online, dan semuanya. Itu udah sengaja dibuat sama mereka agar kalian tidak punya fokus yang tajam. Apa hal yang kalian sedang kerjakan sekarang? Mengapa TikTok itu dibuat? Yaitu sebagai landasan utama untuk menghilangkan fokus manusia. Ada gap yang bakal diciptakan dari short video tersebut, yaitu kita kurang fokus, kita terlalu nyaman dengan scrolling media sosial, dan kalian bakal menyadari kalian scroll media sosial itu waktunya bisa menghabiskan 2-8 jam sehari kan. Jadi kunci di sini kita harus meminimalisir penggunaan sosmed dan lebih fokus apa hal yang bisa mengimprove diri kalian di masa depan nanti. Karena dunia ini kejam, yang seperti aku bilang sebelum-sebelumnya, kita harus lebih aware sama diri kita sendiri, memperbaik pola hidup, memperbaik mindset, memperbaik semua hal yang ada di diri kalian. Jadi video aku kali ini hanya cukup sampai di sini. Jika ada perkataanku yang bikin kalian merasa nggak enak, aku mohon minta maaf, dan kita ketemu di video selanjutnya.